ketemu lagi ya dengan Kak Uli dan Kak Deborah di ibadah Malam Minggu. Ya, nah Kak, sekarang tanggal berapa sih? Sekarang tanggal 13 Februari, Kak. Ya, udah minggu kedua Februari ya Kak, di Iya. tahun 2022. Iya. Sebelum kita sapa adik-adik di rumah nih, Kak, kita mau sapa-sapa abang pemusik dulu. Oke Kak, yuk Dari sapa ya Kak. siapa dulu? Dari Kak Uli dulu. Ya, boleh deh dari Kak Uli dulu. Halo Bang Eva. Halo Bang Eva. Apa kabar, Bang? Dan Kak Deborah. Bang Anto ya, halo Bang Anto, apa kabar Bang Anto? Iya, sehat-sehat semua ya musik-musik Iya, kita. puji Tuhan, Kak. Sekarang kita mau sapa adik-adik yang di rumah. Iya, yuk Kak, kita sapa adik-adik. Apa kabar anak Tuhan? Luar biasa, fantastis, amin. Laskar Kristus. Yes, yes, yes. Iya, wah, adik-adik semangat-semangat semua nih Kak. Iya, Meskipun Kakak sama Kak Uli lagi secara online, tapi kita bisa merasakan semangat adik-adik ya. Iya, lihat tuh Kak, adik-adik udah pada mandi, udah pada sarapan, Siap, udah ya. semangat memuji Tuhan. Semangat. Oh iya, Apa tuh Kak? buku tulis sama Alkitabnya disiapin ya. Siapa tahu nanti ada hal-hal penting dari khotbah Amang atau Inang Pendeta Yang perlu bisa dicatat. Iya. Oke deh. Kita mau kalau mulai gitu ibadah ya. kita nih Kak, Iya. biar semangat lagi adik-adik bangkit berdiri. Kita nyanyi lagu apa Kak? Kita nih hari ini harinya Tuhan. Ayo Bang. Sambil bertepuk tangan ya. Iya. Nah, kita masih mau memuji nama Tuhan ya Kak. Kita mau siapin hati kita ya Kak. Betul, kita mau masuk dalam ibadah. Nah, sambil sikap berdoa, kita mau nyanyi saat pagi hari itu datang lagi. Ayo Bang. Pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segala hati. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan kalau di bulan Februari ini dan bulan-bulan sebelumnya Engkau selalu terus menemani kami ya Tuhan, memimpin kami dan melindungi kami. Berkatilah adik-adik di rumah yang mau beribadah hari ini, buka hati mereka ya Tuhan supaya setiap benih firman Tuhan yang ditanamkan kiranya boleh berbuah
dan akhirnya memuliakan nama Tuhan. Terpujilah namamu ya Tuhan Yesus Kristus, dalam namamu sajalah kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, adik-adik udah boleh duduk atau masih tetap berdiri nih Kak? Ya, udah boleh duduk. Kayak kecapean semua ya. Ya, boleh duduk. Adik-adik boleh duduk. Ya. Sekarang kita mau ngapain lagi Kak Dek? Kita masih tetap memuji nama Tuhan. Kita mau menyanyikan lagu Satukanlah Hati Kami. Ya, ayo Bang. Ya, sekarang kita mau masuki hukum Taurat. Meskipun kita masih beribadah dari rumah, tapi kita Ya. tetap dengar-dengaran hukum Tuhan ya Kak. Betul, Kak. Untuk minggu ini hukum Taurat yang keberapa Kak? Yang ketiga dan yang keempat. Berarti Nah, Sauli mulai dari yang ketiga, terus Kak Deborah hukum Taurat yang keempat ya? iya betul, Kak. Oke, kita mulai. Hukum Taurat ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Ya, dan hukum Taurat yang keempat adalah ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari yang ketujuh adalah hari Sabat Tuhan. Hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan jadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan memulihkannya. Wah, panjang ya Kak hukum Tauratnya. Intinya harus ke gereja setiap hari Iya. Minggu. Karena Ya. sebagai anak-anak Tuhan kita pastinya mau ikut Tuhan dong. Betul ya. Ada lagunya nih Kak. Kenapa, Kak? Kita mau ikut Tuhan Yesus. Iya. Yuk kita ikut Tuhan Yesus yuk sambil bangkit berdiri ya. Adik-adik bangkit berdiri. Sambil bangkit berdiri, tepuk tangan, kita nyanyikan lagu ini. Yuk. Aku mau ikut Tuhan. Ayo bang. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut
seperti lagu kita tadi nih Kak Dep. Iya, betul Kak. Karena cinta Tuhan. Betul ya adik-adik. Oke, Jadi kita mau buka Alkitab kita. kita mau suara Tuhan ya, karena kita Iya. cinta Tuhan. Kita akan membaca epistel ya Kak. Iya. Dari mana epistel kita pada bulan ini? Dari Matius 7 ayat 21. Itu ada di mana Kak? Itu ada di apa ya? Perjanjian apa ya? Perjanjian baru Kak. Oh iya, Iya, adik-adik di rumah betul. pasti udah tahu. Iya. Kita kasih kan waktu. pinter ya. Adik-adik 3 detik buat cari Alkitabnya. Oke. Kita hitung mundur ya Kak. Ya. 3, 2, 1. Udah ketemu belum adik-adik? Oh Oh, udah pada angkat tangan udah. Kak di rumah. Iya. Kita baca sama-sama ya Kak. Iya Kak. 1, 2, 3. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Iya, ya itu bagus sekali ya Kak ya. Jadi kita harus melakukan kehendak Tuhan. Kalau misalnya untuk adik-adik sekolah minggu, itu kan harus rajin ibadah ya Kak. ibadah. Rajin berdoa. Betul Kak. Terus dengar-dengarnya sama Mama Papa. Papa. Supaya bisa melakukan itu semua, kita minta bantuan Tuhan Yesus. Iya Kak, betul. Karena Tuhan Yesus selalu ada buat kita. Iya. Kita mau Yesus nyanyi selalu lagu. menemani kita ya Kak. Iya betul Kak. Iya. Kita mau muji Tuhan lagi. Kita nyanyi lagu apa Kak? Kudaki-daki gunung yang tinggi. Ayo Bang, semua pakai gerakan ya adik-adik. Daki-daki gunung yang tinggi, turun lomba yang dalam, melintasi padang untuk puas mengenang Yesus bersamaku. Daki-daki gunung yang tinggi, turun lomba yang dalam, melintasi padang untuk puas mengenang Yesus bersamaku. Kanan kau ada, di kiri kau ada, atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Daki-daki gunung yang tinggi, turun lomba yang dalam, melintasi padang untuk puas mengenang Yesus besertaku. Daki-daki gunung yang tinggi, turun lomba yang dalam, melintasi padang untuk puas mengenang Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Ya, sekarang kita mau lihat video hafalan dari adik-adik Iya, kita. betul Kak. Silakan. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berkata-Ku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Howas. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam
kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Horas, horas, horas. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Terima kasih. Keren Kak. Keren. Tapi kok baru sedikit sih Kak adik-adik yang kirim? Iya nih, adik-adik pada kemana semua nih? Nah, Kakak harap minggu depan adik-adik yang mengirimkan ayat hafalan itu lebih banyak lagi Iya. Resolusi tahun 2022 ya Iya, Kak. betul. Nah, caranya gimana sih Kak mengirimkannya? Yang pertama adik-adik harus hafal dulu ayatnya dari Matius 7 ayat 21. Nah, terus adik-adik minta rekam, boleh ke siapa aja ya, mau ke mama, papa, atau kakak, untuk merekam videonya sambil ngucapin ayat hafalan. Nah, kalau udah bisa Atau dikirim nih bisa Kak. juga Kak, Gimana tuh Kak? taruh di meja gitu ya, di sanggah pakai buku. Oh, selfie ya. Kalau mama-mamanya lagi sibuk gitu ya. Tapi ingat adik-adik harus pakai baju yang rapi ya Baju Kak. yang rapi ya. Terus kalau udah bisa dikirim ke guru sekolah minggunya. Boleh ke guru kelas atau guru yang dikenal ya Kak. Iya, betul Kak. Sebelum hari apa Kak? Ditunggu paling lambat hari Rabu jam 7 malam. Malam ya. Oke deh Kak, kalau kayak gitu. Yang banyak ya adik-adik mengirimkannya, jangan Iya. bosan-bosan. Kalau udah pernah mengirimkan, boleh lagi ya. Iya boleh Jangan Kak. bosan-bosan ya. Supaya adik-adik lebih apa nih Kak? Kita ulang sekali lagi yuk ayatnya. Boleh, yuk sekali lagi. Dari kitabnya ya Kak. Iya, betul. 1, 2, 3. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Iya. Sekarang Oke. kita mau ngapain Kak? Sekarang kita masih ingin memuji nama Tuhan terus. Kita mau nyanyi satu hal yang ku rindu sambil mempersiapkan diri kita untuk Mendengarkan firman Tuhan ya. Jadi adik-adik duduk yang rapi, nggak boleh cubit-cubit adiknya lagi. ya nggak boleh Semuanya. ganggu temannya atau saudaranya ya. Ya, semuanya sikap berdoa. Iya. Ayo Bang. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku cinta, menikmati baitmu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemuliaan-Mu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai. Amin. Selamat hari Minggu anak-anak. Firman Tuhan renungan bagi kita pada hari Minggu ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 37 yang dimulai dari bait ketiga sampai ke bait 5
Demikian firman Tuhan saya bacakan. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Demikian firman Tuhan. Pemazmur dalam hidupnya merasakan Tuhanlah yang menyertai, memberi kekuatan, serta menjauhkan dia dari segala mara bahaya. Artinya Tuhan senantiasa menjadi pelindung bagi dirinya. Dan berdasarkan pengalaman hidupnya, pemazmur menuliskan bagaimana rasanya hidup sebagai orang yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan Allah, bahwa dia memiliki rasa sukacita, memiliki kenyamanan, memiliki ketentraman. Itulah yang dirasakan oleh pemazmur dalam hidupnya, yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih. Oleh karena itu kita akan melihat bagaimana dia mengakui melalui pengalaman hidupnya yang dirasakan akan penyertaan Tuhan terhadap dirinya. Dia senantiasa lebih percaya kepada Tuhan daripada kepada sahabat, kepada orang-orang, karena Tuhan tidak pernah ingkar janji, karena Tuhan tidak pernah tidak setia dalam segala hal yang dinantikan oleh setiap orang dari Tuhan Allah untuk diberikan. Oleh karena itu dia percaya benar-benar dari seluruh hidupnya. Kalau teman atau kalau manusia bisa berubah pikiran dalam waktu sekejap dengan kepentingan sesaat, itu boleh dalam kehidupan manusia terjadi. Tapi Tuhan kalau sudah berjanji terhadap manusia, dia dipercaya akan janjinya akan digenapi oleh Tuhan Allah, bahwa Tuhan akan senantiasa memberikan apa yang kita minta kepada Dia ketika kita memohon sesuatu kepada Tuhan Allah. Kalau manusia bisa saja tidak memberi sesuai dengan apa yang dia ingin rasakan dan lakukan, tapi Tuhan tetap setia untuk dipercayai dan untuk memberikan sesuatu kepada manusia, sebab Tuhanlah sumber hidup. Pemazmur mengakui bahwa dalam hidupnya hanya Tuhanlah sumber hidupnya. Tuhan Allah tidak akan pernah membiarkan dia, dan Tuhan Allah tidak pernah tidak mendengarkan dan mengabulkan permohonan dia. Dan inilah menjadi suatu pernyataan daripada pemazmur untuk membukakan hati pikiran kita agar kita senantiasa percaya kepada Tuhan. Anak-anak pasti percaya kepada bapak dan ibunya, karena bapak dan ibu itu adalah perpanjangan tangan Tuhan di tengah-tengah dunia untuk menyertai dan untuk membimbing, menuntun anak-anak yang dikaruniakan Tuhan. Tapi walaupun Tuhan tidak kita lihat, kita bukan mengatakan hanya bapak dan ibu saja atau mama saja yang akan kita percayai, tapi lebih daripada itu, karena sumber dari segala-galanya adalah Tuhan Allah. Adapun kekuatan untuk papa, adapun kekuatan untuk mama,
untuk merawat dan memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita. Sumbernya adalah Tuhan Allah. Karena itu Tuhanlah yang layak dipercaya. Dan kalau kita percaya kepada Tuhan Allah, Allah meminta kepada kita harus selalu melakukan yang baik. Melakukan yang baik tidak akan pernah mendatangkan sesuatu hal amarah kepada kita. Tapi melakukan yang baik pasti akan berharap kita bahwa akan kita menemukan yang baik dalam hidup kita, yang dari Tuhan Allah. Kalau kita melakukan yang baik dalam hidup ini karena kita percaya, bukan karena sesuatu hal atau mengambil hati kepada seseorang ataupun kepada yang memiliki sesuatu lalu akan memberi kepada kita. Tapi kita melakukan yang baik itu karena kita percaya dan sudah menggantungkan hidup kita kepada Tuhan. Sebagai rasa takut dan percaya kita kepada Tuhan, maka kita melakukan yang baik. Melakukan yang baik bukan untuk menghapus dosa kita, tapi menjadi kewajiban dalam hidup kita melakukan yang baik karena kita sudah percaya kepada Tuhan. Dan melakukan yang baik Tuhan pasti lihat dan Tuhan pasti akan saksikan perbuatan baik kita, dan tidak akan pernah sia-sia perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan. Dan Tuhan pasti akan memberikan kepada kita berkat-Nya berkelimpahan jika kita melakukan yang baik. Dan Tuhan juga yang kita percayai menghendaki hidup kita setia. Setia di dalam hal apa? Setia di dalam janji kita. Kalau kita berjanji bahwa kita akan percaya senantiasa kepada Tuhan, dan apapun yang terjadi dalam hidup kita selalu akan mendahulukan Tuhan dalam hidup kita, itu harus kita pegang dengan setia. Sebab Tuhan Allah yang kita percaya, Dia setia dengan firman-Nya, Dia setia dengan janjinya, Dia setia akan memberkati hidup setiap orang yang percaya kepada Dia. Oleh karena itu kesetiaan yang dituntut oleh Tuhan Allah kepada orang-orang yang percaya adalah wajar. Maka orang yang percaya kepada Tuhan Allah dalam kehidupannya harus setia dan bisa dipegang omongannya, bukan pelin-pelan dalam hidupnya, atau bukan yang selalu ingkar janji dalam hidupnya. Kalau kita berjanji kepada Tuhan Allah akan mengikut Tuhan dengan seluruh hati pikiran kita, ya kita harus tetap setia dengan janji kita kepada Tuhan Allah. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, dengan melakukan semua hal tersebut, sebagaimana pemazmur dalam hidupnya, di masa-masa yang sulit sekalipun, di masa penderitaan, Tuhan akan pasti campur tangan terhadap hidupnya. Dan oleh karena itulah dia mengaku dalam hidupnya melalui firman ini bahwa Tuhan Allah memberikan kepada dia segala sesuatu yang dibutuhkannya. Karena dia tahu Tuhanlah sumber hidup, karena dia tahu Tuhan pasti akan memberikan segala-galanya, dan dia tidak mau untuk meninggalkan Tuhan sedikit pun dalam hidupnya. Dia tidak pernah akan berpaling dari hadapan Tuhan, karena dia sudah tahu dan sudah rasakan bagaimana tegangan Tuhan, bagaimana Tuhan melindunginya, bagaimana Tuhan memberikan sesuatu kepada dirinya. Tuhanlah yang patut untuk dipercaya. Dan juga pemazmur tidak hanya berpikir untuk dirinya sendiri, tapi dia berpikir juga kepada orang-orang di sekitarnya, agar orang-orang di sekitarnya mau percaya kepada Tuhan Allah. Oleh karena itu melalui firman ini juga pemazmur mengajak semua yang membaca dan yang mendengarkan tentang kesaksian pemazmur, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, percayalah kepadanya, Ia akan bertindak. Itu yang dia katakan oleh pemazmur, disaksikan oleh pemazmur dalam hidupnya berdasarkan pengalamannya. Dia menginginkan agar setiap orang mau percaya, agar setiap orang mau menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan dan tidak menduakan Tuhan di dalam hidupnya.
Karena bila menduakan Tuhan dalam hidupnya, percaya juga kepada kekuatan-kekuatan gaib, percaya kepada Tuhan Allah, berarti dia tidak selurus hatinya, dan dia tidak berdasarkan lubuk hatinya yang terdalam mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dia hanya apa yang dikerjakan orang dia kerjakan, tapi di dalam hatinya tidak bertumbuh dan berbuah apa yang difirmankan oleh Tuhan Allah. Tapi orang yang percaya, yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, pasti akan disertai oleh Tuhan, dan Tuhan akan bertindak dalam melakukan apa yang baik kepada orang-orang yang mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan Allah. Sekarang kita memperhatikan banyak orang lebih percaya kepada teknologi daripada Tuhan Allah. Oleh karena itulah firman Tuhan ini mau mengajak kita, kalau sekarang ini kita mengenal teknologi, di mana teknologi itu juga bisa menuntun kita, mengarahkan kita kemana kita mau pergi dengan Google Map. Tapi bisa saja teknologi itu akan error, dan bisa saja teknologi itu rusak. Tapi Tuhan tidak pernah akan lalai, Tuhan tidak akan pernah berubah dengan janjinya. Oleh karena itu, jangan hanya mempercayakan hidupmu kepada teknologi, tapi siapa yang memberikan pengetahuan bagi orang untuk bisa melakukan teknologi, untuk bisa menemukan teknologi, adalah Tuhan Allah. Karena itu sumbernya yang memberikan teknologi, pengetahuan teknologi itu kepada manusia, itulah yang layak untuk kita percaya, karena dia akan tetap setia untuk memberikan kepada kita pengetahuan dan apa yang kita minta dalam hidup kita. Dan orang tua sebagai perpanjangan tangan Tuhan, untuk itu juga anak-anak harus percaya kepada orang tuanya. Dan orang tua yang dijadikan Tuhan sebagai perpanjangan tangannya, hendaklah dituruti juga apa yang diperintahkan oleh orang tua kita kepada kita. Jangan kita membangkang kepada orang tua, karena itu bukan perlakuan yang baik. Sebab orang yang percaya kepada Tuhan harus berlaku baik. Berlaku baik kepada siapa? Berlaku baik terhadap orang tua, berlaku baik terhadap kakak adiknya, berlaku baik terhadap sesamanya. Itulah orang yang percaya kepada Tuhan Allah, orang yang percaya kepada Kristus Yesus, agar kita kelak akan masuk ke dalam kerajaan Allah yang kekal, dan akan menerima kehidupan yang kekal yang dijanjikan Tuhan kepada kita, karena kita setia melakukan yang difirmankan oleh Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau menyapa kami melalui firman-Mu saat ini, dan kami percaya kepadamu Tuhan dalam hidup kami, bahwa Engkaulah yang senantiasa menuntun kami dalam masalah apapun yang kami hadapi. Bila kami berseru kepadamu Tuhan, Engkau pasti akan memberi jawaban yang pasti kepada kami. Oleh karena itu Bapa, dengan Roh Kudus-Mu tuntun kami, agar kami senantiasa percaya kepadamu, bukan percaya kepada kekuatan gaib di bumi ini, tapi percaya kepadamu saja. Dan agar kami senantiasa tidak menduakan Engkau dalam hidup kami, tapi hanya kepadamu kami percaya Bapa. Demikian juga anak-anak sekolah minggumu ini, supaya mereka tetap percaya kepadamu Tuhan, bahwa Engkau ada dan kekal selama-lamanya, yang memberikan segala kebutuhan manusia. Karena itu Tuhan, ajar kami semua, ajar anak-anak-Mu agar mengerti dan selalu menyerahkan hidupnya kepadamu Bapa. Bapa di sorga, seluruh orang tua anak-anak sekolah minggu berkati Tuhan, agar mereka menjadi saluran berkat-Mu kepada anak-anak yang mengharapkan dari Bapa ibunya sesuatu yang menjadi kebutuhan mereka. Dan berkati juga anak-anak-Mu, jauhkan dari segala sakit penyakit, terutama Tuhan dari pandemi COVID-19 saat ini. Kami percaya bahwa Tuhan akan melindungi kami dari segala mara bahaya akibat daripada pandemi COVID ini. Dengarkanlah doa kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, Kak. Sekarang kita mau kasih yang terbaik buat
Tuhan Yesus. Betul Kak, kita mau kasih persembahan ya adik-adik. Nah cuma karena ini masih masa pandemi, persembahannya agak spesial nih cara ngasihnya. Cara kasihnya bisa dengan dititipkan ke mama papa, lalu nanti mama papanya kasih ke sintua sensor masing-masing, atau dengan ditransfer ya Kak. Nah Ya, Kak. nomor rekening Nomor gerejanya bisa ada di dilihat Warta di mana? Jemaatan. Iya di Warta Jemaatan. Oke, yuk kita siapkan yang terbaik yuk untuk Ya, tadi kan kita nyanyi lagu bahasa Indonesia terus nih Kak. Iya, Sekarang kita betul. mau nyanyi lagu bahasa Batak. Gokwas Miroha. Ayo Bang. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ya, Ibadah kita udah selesai nih Kak. iya Kak. Tapi sebelum kita berpisah dengan adik-adik, ada pesan-pesan nggak Kak buat adik-adik? Ada dong Kak. Apa tuh, pastinya Kak? akan selalu ada. Nah, pesannya adalah karena ini masih masa pandemi, jadi kita masih akan tetap beribadah di rumah sampai pengumuman dari gereja ya. Ya kita berdoa aja, semoga buat kedepannya karena kita semua udah divaksin dan sekolah juga udah mulai tatap muka, semoga aja bulan-bulan ke depan kita bisa ketemu sama adik-adik ya Kak ya. Iya Kak. Ya kita berdoa aja supaya semuanya dimudahkan Tuhan ya. Nah untuk pengumuman selanjutnya ya tetap mengingatkan supaya adik-adik rajin mencuci tangan, lalu menjaga jarak, dan untuk adik-adik yang belum vaksin jangan takut divaksin, harus mempersiapkan diri untuk divaksin ya, karena Supaya imun tubuh kita lebih kuat lagi ya Kak. supaya kita kebal terhadap corona. Lalu selanjutnya rajin berolahraga dan berjemur. Kak Uli ada yang mau menambahkan? Ya, karena kita masih beribadah di rumah nih Kak, kalau pengen ngingetin adik-adik supaya tetap rajin berdoa, rajin baca Alkitab, dan dengar-dengaran dengan mama papa. Iya Kita doakan sama-sama supaya corona ini cepat berlalu dan kita bisa bertemu kembali. Ya. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Dadah! Shalom teman-teman, kita sudah selesai beribadah. Tapi sebelum berpisah, aku mau nyampein pesan-pesan nih. Karena kita masih dalam masa pandemi, makanya kita harus melakukan protokol kesehatan ya. Yang pertama, kita harus memakai masker dengan benar. Apalagi kalau lagi keluar rumah, biar kita tidak terkena virus. Lalu yang kedua, harus menjaga jarak satu sama lain. Lalu yang ketiga, harus rajin-rajin mencuci tangan kita dengan sabun dan air yang mengalir. Nah yang keempat, enak nih teman-teman, kita harus makan makanan yang bergizi. Lalu yang kelima, kita bisa melakukan olahraga. Oke, nah teman-teman jaga kesehatan dan tetap lakukan prokes ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.